Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Sekretaris DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi Legislatif dan Eksekutif, Bapak Dedi Setia. Yang terhormat, Gubernur Bali, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Koster MM atau yang mewakili. Yang terhormat, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Bali, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Ishak SH. Yang terhormat, Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Bali, Bapak Kiai Haji. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama yakni Sabtu 7 Februari 2026 bertempat di Ballroom Hilton Garden Inn Bali dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan, yakni dalam agenda pengukuhan pengurus orientasi politik dan musyawarah kerja DPW PKB Provinsi Bali. Hadirin yang kami hormati, memasuki rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya Dia Sulistia memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Untuk menandai dimulainya agenda penting pada hari ini, sebuah forum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa, marilah kita membuka acara ini dengan penuh ketegasan, disiplin dan komitmen bersama. Setuju? Luar biasa. Boleh bertepuk tangan sekali lagi untuk menambah semangat kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air serta partai kita, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PKB. Hadirin kami mohon berdiri.
tentang penetapan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bali masa bakti 2026-2031. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang penetapan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bali masa bakti 2026-2031 yang ditandatangani ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari, ditandatangani oleh Haji Abdul Muhammad Iskandar, Ketua Umum, dan M. Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jenderal. Lampiran keputusan nanti mohon untuk pengurus DPW yang akan selanjutnya akan dikukuhkan dari DPP untuk bisa ke depan. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa nomor 7886/DPP-01/1/1/2026 tentang penetapan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bali masa bakti 2026-2031. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bali masa bakti 2026-2031. Dewan Suro Saifuddin Aziz. Sekretaris Ki Haji Ahmad Fatoni ZM. Monggo, benar. Wakil Ketua Sohibul Fa'il SPD. Wakil Sekretaris Siti Ulfah. Anggota Ahmadi. Dewan Tanfidz, Ketua Ahmad Iman Sukri. Wakil Ketua M. Suryanata Putra. Wakil Ketua Mulyadi Putra. Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, izin mohon waktu sejenak untuk mengukuhkan kepengurusan DPW PKB Provinsi Bali yang tentu saja kita ingin agar DPW PKB Bali nanti pada kontestasi 2029 khususnya dari sahabat saya dari PDI Perjuangan untuk diberikan ruang nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit saja yang penting dikasih lah, jangan diambil sendiri. Saudara-saudara pengurus DPW PKB Provinsi Bali masa bakti 2026-2031 yang saya hormati. Hari ini saudara tidak sekedar dikukuhkan. Hari ini saudara mengikatkan diri pada amanah perjuangan. Jabatan ini bukan sekedar posisi dalam organisasi, tetapi adalah tanggung jawab moral, ideologis, dan sejarah untuk menjaga kehormatan Partai Kebangkitan Bangsa, untuk mengabdi kepada rakyat dan menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta persatuan persaudaraan. Sebelum pengukuhan, saya akan mengambil sumpah dan janji. Perlu saya tegaskan bahwa sumpah dan janji akan saudara ucapkan ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah ikrar kesetiaan kepada Partai Kebangkitan Bangsa, kepada bangsa dan negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikrar bahwa saudara memilih amanah di atas ambisi, memilih pengabdian di atas kepentingan pribadi. Ucapkanlah sumpah dan janji ini dengan kesadaran penuh, dengan keikhlasan, dan dengan kesiapan menerima tanggung jawabnya. Ikuti sumpah dan janji yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam,
Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama selain Islam, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Sebagai pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa, saya bersumpah dan berjanji. Satu, bahwa saya menerima kepemimpinan ini sebagai amanah perjuangan dan akan menjalankannya penuh tanggung jawab kepada Partai Kebangkitan Bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan rakyat Indonesia. Dua, bahwa saya akan setia kepada serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan dan kebangsaan dalam pengabdian politik saya. Empat, bahwa saya akan tunduk dan patuh pada kepemimpinan serta keputusan organisasi, menjaga soliditas dan garis perjuangan partai, serta melaksanakan tugas dengan penuh amanah, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai ADART partai serta peraturan partai. 5. Bahwa saya akan mengutamakan kepentingan partai, bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan seluruh komitmen dan kontrak kerja organisasi dengan sungguh-sungguh. Apabila saya mengingkari sumpah dan janji ini, saya bersedia menerima sanksi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan siap mempertanggungjawabkannya dan menjaga kesetiaan kita pada perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian dan serta mengucapkan selamat atas terpilihnya dan telah dikukuhkannya pada hari ini 6 Februari 2026. Dengan pengukuhan ini telah ditegaskan mandat dan amanah perjuangan kepada jajaran pengurus untuk menggerakkan roda organisasi, memperkuat konsolidasi, serta menghadirkan kerja-kerja politik yang berpihak kepada kepentingan. saya selaku kebajikan, shalom, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan. Alhamdulillah lengkap, ada dari KPU, Bawaslu, saudara tua PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKS, PSI, dan Demokrat. PKS, ketua PKS juga sebelahnya dulu ketua Dewan Suro dan Pasar. Suatu saat nanti saya suruh balik ke PKB. Yang saya hormati dan taatili jajaran Dewan Suro, di sini ada perwakilan dari KPMI, KHMI,
dari PWNU dan PW Muhammadiyah, ada dari MUI Bali juga, ada dari Vokali LN Bali. Matur nuwun, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga ini menjadi semangat baru untuk kita bareng-bareng memperjuangkan politik wasatiyah, politik jalan tengah, politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Yang saya hormati guru saya Profesor Dr. Abdul Halim Iskandar, Ketua DPP PKB Bidang Organisasi. Yang saya hormati seluruh pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bali, ada Pak Rino Lande, Pak Bambang dan lain sebagainya. Yang saya hormati juga Ketua DPC seluruh Provinsi Bali, semua kabupaten, alhamdulillah hadir semua, Banong PKB dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tadi ada bisikan tadi, ini pemilunya nih mau digabung atau dipisah. Sepertinya PD, tapi itu nanti akan dibahas di DPR, kemungkinan pansus di DPR. Sekarang lagi FDP dengan Komisi 2. Apapun hasilnya, tentu kita mendorong agar kualitas demokrasi kita semakin bagus. Alhamdulillah juga saya diberi amanah sebagai Ketua PKB Bali. Ini perjuangan yang luar biasa, makanya saudara tua harus paham. Ya, satu PKB itu hanya eksis di 2 kabupaten. Buleleng 1 kursi, Jembrana 2 kursi. Kebetulan saya lahir Jembrana 2. Mungkin saya satu-satunya anggota DPR RI orang Jembrana. Saya lahir di Jembrana, saya lahir di Desa Tuan, Kecamatan Melayu Jembrana. Saya SD di SD nomor 1 Tuan. Teman-teman saya banyak di Jakarta, karena Jembrana ini memang relatif pariwisatanya kurang berkembang, sehingga angkatan saya SD itu rata-rata tinggal di Jakarta. Karena itu Bali ini menjadi penting bagi PKB, karena Bali ini bagian dari miniatur Indonesia. Kita ingin perjuangkan gagasan Gus Dur agar PKB menjadi rumah bagi semua warga bangsa, rumah perjuangan untuk memastikan NKRI tegak, pluralisme juga tegak. Dan insya Allah berkat dukungan panjenengan semua, kita bisa terlibat dalam proses kebijakan di Bali, terlibat juga dalam semua proses politik di Bali. Salam ke Pak Koster, Pak. Saya agak paham Bali ini, karena saya wakil Gus Halim di SPK. Saya ingin Pak Koster minta tolong ke saya, ketemu saya Jakarta, minta 2 kabupaten, Buleleng dan Jembrana. Kita dukung. Alhamdulillah menang. Nah, karena itu ada alasan dari Gus Halim bilang, tolong saudara tua baik-baiklah sama PKB, kasihlah dikit-dikit, gak usah semua gitu. Nah, karena jadi pertama izinkan saya menyampaikan pengaduan karena rencananya Bapak Gubernur hadir di acara pengaduan ini, namun beliau ada kegiatan yang sangat penting, yang sangat mendesak di Dukuh. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dan makna daripada acara pengukuhan pada pagi hari ini, beliau menegaskan kami pada Kesbangpol Provinsi Bali untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Jadi sukses. Selanjutnya saya mohon izin untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Luar biasa, mantap, dan semangat. Yang saya hormati, gagasan politik yang konstruktif, membumi dan solutif, sekaligus memperkuat sinergi antara partai politik, pemerintah,
dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali terus berkomitmen menjalankan pembangunan berlandaskan visi Nangun Satkerti Logo Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang menempatkan keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan Bali. Dalam kerangka tersebut, PKB sebagai kekuatan politik nasional diharapkan terus berkontribusi dalam memperkuat kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, menumbuhkan etika politik yang bersih, bermartabat, dan berorientasi pada pelayanan, serta meneguhkan jati diri kebangsaan dan nilai-nilai lokal Bali. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menitipkan beberapa harapan kepada jajaran DPW PKB Provinsi Bali yang baru saja dikukuhkan, yakni yang pertama, terbangunnya kepemimpinan organisasi yang solid, visioner, dan kolektif kolegial yang mampu menggerakkan seluruh struktur partai dengan disiplin, integritas, dan semangat. Siapa kita? PKB. Siapa kita? PKB. Siapa kita? PKB. NKRI. Pancasila. Pemimpin kita. Gus Muhaimin. PKB. PKB. Salam cinta. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih khususnya kepada para tamu undangan yang saya hormati. Juga saya ingin mengulang pada teman-teman sahabat-sahabat saya dari PDI Perjuangan. Sahabat Iman ini ditugasi jadi ketua DPW. Itu berat sekali tugasnya. Jadi nggak usah mikir politik lah, mikir kemanusiaan. Kasihani sahabat Iman ini. Salam saya ke Pak Gubernur, Pak Iwayan Koster. Pak Gubernur, mohon sahabat Iman dikasihani. Masalah nanti diambil lagi nggak apa-apa, yang penting sekali aja dikasih sahabat Iman. Biar pulang ke Jakarta itu agak gagah dikit gitu loh. Kan kasihan kalau pulang ke Jakarta sambil nunduk karena nggak berhasil nambah kursi di Bali. Seizin para tamu undangan khususnya dan sahabat-sahabat, saya akan membacakan amanat Ketua Umum DPP PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli ulama, ibu nyai dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro serta jajaran pengurus Dewan Syuro DPP PKB. Ketua DPP PKB Provinsi Bali, Sekretaris DPP PKB, Bendahara DPKB, dan pengurus DPP PKB yang saya cintai dan banggakan. Pimpinan dan anggota fraksi di semua tingkatan. Para hadirin yang saya hormati, saya hadir di sini, berdiri di sini mewakili Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, pemimpin kebanggaan kita semua, pemimpin Indonesia masa depan. Izinkan saya menyampaikan salam langsung dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pesan dan arahan yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan amanah organisasi serta memperkuat langkah perjuangan PKB di seluruh tingkatan. Kami persilakan kembali ke tempat duduk.
silakan duduk kembali. Indonesia, termasuk DPC di Provinsi Bali, itu April, Mei, Juni. Setelah DPC selesai apa? Ranting DPAC. DPAC dulu. Setelah DPC selesai DPAC berarti Juli, Agustus, September. Setelah DPAC selesai ranting Oktober, November, Desember. Tuntas penataan struktur di 2026. Setelah itu kita harus running untuk menyongsong 2029 dengan tatanan struktur yang sudah sangat solid, mulai dari DPP, DPW, DPC, DPAC, dan DPRD. Nah, sekarang kita fokus pada pelaksanaan pembentukan atau penataan kepengurusan DPC PKB masa bakti 2006-2031. Lanjut. Jelas ini harus dilaksanakan. Yang kedua, tidak boleh pulang atau meninggalkan lokasi. Apalagi ini nanti disambung dengan muskerwil. Ini juga sahabat-sahabat juga nanti yang akan melaksanakan muskerwil. Yang ketiga, Memanage, mengelola agar langkah-langkah kita sistematis, konstruktif, efektif, efisien, suaranya banyak. Amin. Yang penting kan di situ. Yang kedua, radiusnya kecil tapi banyak. Saya dibantu. Radius yang luas tapi sedikit, atau radiusnya kecil tapi banyak. Ya, kerja kita menjadi efektif karena tidak terlalu jauh. Waktu yang dibutuhkan juga tidak. Kelebihan dari zona kecil tapi banyak ini efektif, efisien, dan bagus. Zona yang luas, tapi kelemahannya kalau ada lawan yang kuat, kemudian tak paham peta kita sangat mudah dihabisi. Karena dia juga akan mengambil seluruh kekuatan. Tapi karena suara kita ini nyebar, di sana punya sekian, akhirnya akumulasinya besar. Nah, di sini aplikasi yang kita siapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada musyawarah kerja wilayah. Nama-nama itu kan perlu kita rekrut lagi. Terima kasih. DPW maupun DPC seluruh Indonesia, maka otomatis DPW juga melakukan penyeragaman organisasi pengurusan PAC. Banyak sekali teman-teman atau orang-orang tokoh ini memang di sini nyari, jadi susah sekali memang mereka untuk diajak ke politik. Jadi kalau memang itu karena Jembrana memang punya cita-cita itu satu fraksi, itu satu dulu. Ya. Kemudian yang kedua, dari pengarahan DPW kepada Jembrana dan juga kabupaten lainnya mungkin, kami hanya butuh bukti bahwa DPW atau DPW selalu berbenah dan berubah. Yakin Pak Ketua akan yakin besok siapa ketua PAC Melaya, siapa ketua Mungkin kami dari Bang Li khususnya ini memang banyak agak-agak kesulitan apa yang diminta oleh DPW tadi.